Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Deni dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita, yang sehingga dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Adapun topik yang kami bahas ialah bilangan matematika. Perkenalkan, nama saya Septian Yuri Kuncoro yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok kami ialah yang pertama Putri Wanda Nagita dengan NIM 20213323. Yang kedua Siska Ayu Faradila dengan NIM 20213331. Dan yang terakhir Septiani Yaratun Imah dengan NIM 20213329. Yang saya Septian Yuri Kuncoro dengan NIM 20213324. Adapun sesi yang akan kita lewati ialah yang pertama pembukaan, yang ketiga penyampaian materi, yang terakhir penutup. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Putri Wanda. Baik, saya akan menjelaskan topik kelompok kami, yaitu yang pertama permasalahan bilangan dan himpunan, yang kedua angka atau bilangan, yang ketiga ganjil atau genap, yang keempat bilangan prima, bilangan komposit. Negatif 2/5 adalah pecahan, tepatnya bilangan rasional yang pada perhitungan lebih lanjut memberikan negatif 0,4 sebagai output. Jadi bilangan rasional tidak dapat didefinisikan sebagai ganjil atau genap. A. Bilangan asli. Bilangan asli ini juga sering disebut dengan bilangan bulat positif. Angka yang termasuk contoh bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan seterusnya hingga tak terhingga. Rumus pola bilangan asli yaitu B sama dengan U3 kurangi U2 sama dengan U2 kurangi U1. B sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 2 kurangi 1. Jadi B yaitu 1. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. UN sama dengan 1 tambah dalam kurung N kurangi 1 kali 1. UN sama dengan 1 tambah kurang N negatif kurangi 1. UN sama dengan N. Jadi rumus pola bilangan asli adalah UN sama dengan N. Contoh bilangan asli. 1. Pada sebuah toko kue terdapat 9 orang pelanggan yang datang. Beberapa menit kemudian datanglah 4 orang dan membaur dengan 9 orang pelanggan tersebut. Jika 2 orang keluar setelah rombongan kedua masuk, berapa pelanggan yang ada saat ini? Pembahasan. Pelanggan awal 9 orang, pelanggan kedua 4 orang, pelanggan pergi 2 orang. Pelanggan sekarang sama dengan 9 tambah 4 kurangi 2 sama dengan 12. B. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Hal ini untuk membedakannya dengan himpunan bilangan lain yang juga diberi simbol huruf yang spesifik. Misalnya, C sama dengan bilangan cacah, N sama dengan bilangan asli, atau N sama dengan natural. Kadang-kadang dapat ditulis dengan notasi A sama dengan asli. Z bilangan bulat, Z adalah Zahlen bahasa Jerman untuk bilangan. H bilangan rasional, H quotient bahasa Itali untuk pembagian. Dan R bilangan real atau R real
Jadi himpunan bilangan cacah dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Penerapan operasi hitung pada bilangan cacah. Penjumlahan 4 tambah 5 sama dengan 9. 4, 5, dan 9 merupakan anggota himpunan bilangan cacah. Penjumlahan seperti ini disebut penjumlahan tertutup. Yang kedua, pengurangan pada operasi pengurangan. Bilangan ini tidak memiliki sifat komutatif dan asosiatif. Contoh, 5 kurangi 4 sama dengan 1. Yang ketiga, perkalian sifat tertutup, yaitu perkalian sesama bilangan cacah menghasilkan bilangan cacah. Contoh, 4 kali 10 sama dengan 40. 4, 10, dan 40 adalah anggota himpunan C. Yang keempat, pembagian bilangan cacah dengan faktornya menghasilkan bilangan cacah. Contohnya, 50 bagi 5 sama dengan 10. 50, 5, dan 10 adalah anggota himpunan C. 5 merupakan salah satu faktor dari 50 atau bilangan juga disebut 50 merupakan salah satu kelipatan dari 5. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Ayu Faradila. 3. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan bulat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Contoh dan cara menghitung bilangan bulat. 1. Penjumlahan. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Hal yang sama juga berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat negatif. Contoh, 3 plus 2 sama dengan 5. Kurung buka negatif 4 kurung tutup plus kurung buka negatif 5 kurung tutup sama dengan negatif 9. Jika penjumlahan dilakukan pada bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya adalah hasil pengurangan kedua bilangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat yang memiliki nilai paling besar. Contoh, kurung buka negatif 4 kurung tutup plus 1 sama dengan negatif 3. 6 plus kurung buka negatif 5 kurung tutup sama dengan 1. Berikut ini adalah contoh pengurangan yang menggabungkan bilangan bulat positif dan negatif. Contoh, 6 min kurung buka negatif 2 kurung tutup sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8. Kurung buka negatif 1 kurung tutup min kurung buka negatif 4 kurung tutup sama dengan 3. Yang ketiga, perkalian. Perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian, jika mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali kurung buka negatif 4 kurung tutup sama dengan negatif 8. Kurung buka negatif 5 kurung tutup kali 1 sama dengan negatif 5. Kurung buka negatif 5 kurung tutup, dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara PX kurung buka negatif 2 kurung tutup sama dengan 10. 4. Pembagian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian, jika membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kurung buka negatif 4 kurung tutup dibagi kurung buka negatif 2 kurung tutup sama dengan 2. 8 dibagi kurung buka negatif 4 kurung tutup sama dengan negatif 2. Kurung buka negatif 10 kurung tutup dibagi 2 sama dengan 5. D. Pecahan. Pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis,
Bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Contoh dari bilangan pecahan sejati adalah 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 7. 1. Pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dengan bilangan campuran. Contohnya seperti 2, 1 per 3, dan 3, 1 per 5. Jenis pecahan ini bisa diubah menjadi bilangan pecahan biasa dengan cara berikut ini. 2, 1 per 3 sama dengan 2 kali 3 min 1 per 3 sama dengan 6 min 1 per 3 sama dengan 7 per 3. 3, 1 per 5 sama dengan 3 kali 5 min 1 per 5 sama dengan 15 plus 1 per 5 sama dengan 16 per 5. Kedua, pecahan desimal. Pecahan desimal memiliki sistem bilangan yang tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh dari penjumlahan dan pengurangan pecahan sebagai berikut. 1 per 5 plus 3 per 5 sama dengan 4 per 5. 7 per 3 kurangi 5 per 3 sama dengan 2 per 3. Jika penyebut berbeda, maka 1 per 5 plus 1 per 2 sama dengan 2 per 10 plus 5 per 10 sama dengan 7 per 10. 2 per 10 senilai dengan 1 per 5. Begitu juga dengan 1 per 2 yang senilai dengan 5 per 10. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma, yang disebut dengan koma desimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh bilangan desimal berikut ini. 567,123. 5 itu ratusan, 6 itu puluhan, yang 7 itu satuan, 1 itu persepuluhan, 2 per seratusan, 3 per seribuan. Pada contoh di atas dapat kita ketahui bahwa 567 merupakan bilangan bulat, sedangkan 123 yang terletak di sebelah kanan tanda koma merupakan bilangan desimal. 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 3 per 4. 1. Karena terdapat dua angka di belakang koma, maka nilai penyebutnya adalah 100. 2. Nilai 3 per 4 merupakan hasil penyederhanaan pecahan 75 per 100 dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 100 yaitu 25. Pembulatan bilangan desimal contohnya 1,5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. F. Presentase ialah suatu perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Presentase memiliki rumus sebagai berikut. Presentase sama dengan kurung buka jumlah bagian atau jumlah keseluruhan kurung tutup kali 100%. Contoh perhitungan presentase. Yang pertama, perhitungan mencari presentase sebuah botol berisi air sebanyak 500 ml, kemudian ditambahkan air ke dalam botol tersebut sebanyak 50 ml air. Berapa persen kenaikan volume air pada botol setelah ditambahkan kurung buka 50 ml per 500 ml kurung tutup kali 100% sama dengan 10%. Jadi kenaikan volume air pada botol 500 ml setelah ditambahkan air 50 ml ialah 10%. G. Rasio ialah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, rumus rasio A
rasio hutang jangka pendek, rasio likuiditas. Rasio ini terbagi ke 3 jenis rumus yang berbeda, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang pertama, rasio lancar. Rumus rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, rumus rasio cepat. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar kali 100%. Yang ketiga, rasio kas sama dengan kas aktiva ditambah aktiva setara dibagi hutang lancar kali per 100%. B. Rasio hutang atau rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio hutang atau debt ratio. Rumus rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aktiva kali 100%. Yang kedua, rasio hutang dengan pendekatan modal. Rasio ini digunakan dengan cara membagi total hutang dan modal untuk melihat presentase rasionya. C. Rasio laba atau rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba bersih, net profit margin. Rumus sama dengan laba bersih setelah dipotong pajak dibagi penjualan. Yang kedua, margin laba kotor, gross profit margin. Rumus laba kotor dibagi penjualan. Yang ketiga, margin laba operasi, operating profit margin. Rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Yang keempat, return on asset atau ROA. Rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset. Yang kelima, return on investment atau ROI. Yang keenam, rumus laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. D. Rasio aktivitas. 1. Rasio perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau total piutang dibagi rata-rata piutang. 2. Rasio perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. 3. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. 4. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. H. Perbandingan merupakan suatu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan perbandingan dengan dituliskan sebagai A variabel B atau A per B dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Misalnya perbandingannya adalah 2 variabel 1, artinya untuk membuat roti tersebut diperlukan tepung terigu 2 bagian dan tepung tapioka 1 bagian. Rumus perbandingan tabel perbandingan dapat berupa tabel seperti berikut. Variabel 1 A1, A2, variabel 2 B2, B2. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Septiani. Dari model tersebut dapat disusun persamaan atau rumus untuk menyelesaikan perbandingan. 1. Rumus perbandingan senilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Rumus perbandingan berbalik nilai A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Selain kedua rumus perbandingan tersebut, juga terdapat rumus perbandingan jumlah dan selisih. 3. Rumus perbandingan jumlah. Jumlah objek sama dengan jumlah rasio dibagi rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui.
4. Rumus perbandingan selisih. Selisih objek sama dengan selisih rasio dibagi rasio yang diketahui dikali banyak objek yang diketahui. Contoh soal perbandingan. 1. Hendra mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Hendra mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Hendra? Pembahasan. Dari permasalahan tersebut dapat dibuat model permasalahan sebagai berikut. Bensin 4 liter, jarak 32 km. Bensin 7 liter, jarak X. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan perbandingan senilai, sehingga 4/7 sama dengan 32 per X. X sama dengan 7 dikali 32 dibagi 4 sama dengan 56 km. 1. FVP dan KPK. FVP adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Cara mencari nilai FVP. 1. Metode sederhana. Misal kita akan mencari FVP dari 14 dan 4, maka cara mencari KPK menggunakan metode sederhana adalah faktor 14 sama dengan 1, 2, 7, 14. Faktor 4 sama dengan 1, 2, 4. FVP dari 14 dan 4 adalah faktor yang sama dan terbesar, jadi FVP-nya adalah 2. 2. Metode faktorial. Metode faktorial memiliki dua alternatif cara, yaitu menggunakan pohon faktor. Anggaplah kita akan mencari FVP dari 20 dan 30. Maka cara mencari FVP-nya adalah buat pohon faktornya terlebih dahulu. 20 akar 2 hasilnya 10, 10 akar 2 hasilnya 5. 30 akar 2 sama dengan hasilnya 15, 15 akar 3 hasilnya 5. Susun bilangan dari pohon faktor sehingga didapatkan faktorialnya. Faktorial 20 sama dengan 2 kali 2 dikali 5 kali 1. Faktorial 30, 2 kali 1 dikali 3 kali 1 dikali 5 kali 1. Ambil faktor yang sama, yaitu 2 dan 5. Kalikan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil, yaitu 2 kali 1 kali 5 kali 1. Kalikan faktor-faktor tersebut. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FVP dari 20 dan 30 adalah 1. KPK, singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Dalam mencari nilai KPK terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu satu metode sederhana. Misal kita akan mencari KPK dari 14 dan 4, maka cara mencari KPK menggunakan metode sederhana adalah kelipatan 14. 14, 28, 42, 56, 70. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. KPK dari 14 dan 4 adalah kelipatan yang sama dan terkecil, jadi KPK-nya adalah 28. 2. Metode faktorial. Metode ini menggunakan pohon faktorial. Anggaplah kita akan mencari KPK dari 20 dan 45. Maka cara mencari KPK-nya adalah buat pohon faktornya. 20 akar 2 hasilnya 10, 10 akar 2 hasilnya 5, 45 akar 3 hasilnya 15, 15 akar 3 hasilnya 5. Susunan bilangan dari pohon faktor sehingga didapatkan faktorialnya. Faktorial 20, 20 kali 2 kali 5 kali 1. Faktorial 45, 3 kali 2 kali 5 kali 1. Ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 5 kali 1. Kalikan faktor-faktor tersebut. 4 kali 9 kali 5 hasilnya 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Terima kasih.
Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.